Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung. Ada apa, Apakah Bung? kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu, Bung? Apa yang terjadi dengan Jepang? Menurut yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Bung. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar, Bung. Benar. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Soekarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata. Berarti negara kita dalam keadaan mampu-mampuan. Benar demikian, Bung. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan kondisi seperti ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali, Bu. Kalau begitu, kita harus berbagi tugas. Wikana dan Khairul pergi untuk menyampaikan informasi ini ke kediaman Soekarno. Baik, Bu. Saya dan Bung Darwis pergi untuk memberitakan pemuda lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, beberapa pihak dari golongan muda mendatangi kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat para golongan muda. Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang, Bung. Merdeka, ini adalah batang leherku. Serahkan aku ke pojokan itu sekarang juga dan kau potong leherku hari ini juga. Tidak perlu kau menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah oleh sekutunya dan tiada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggunya? Rakyat telah banyak menderita akibat penjajahan ini, Bung. Tapi Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, Belanda kembali berkuasa negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan menganggap diri saudara telah sanggup menopang kekuatan diri, mengapa saudara datang pada Soekarno untuk memintanya memproklamirkan kemerdekaan? Apa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kalah? Bahkan segelintir kekuatan kita pun tidak mampu untuk menyenggol seluruh armada besar perang Jepang. Coba kau perhatikan padaku, bagaimana sebesarnya kekuatan yang kau damba-dambakan itu. Coba kau bayangkan, bagaimana cara kita menyelamatkan wanita dan anak-anak yang terjebak dalam perang suci tersebut. Coba kau perhatikan padaku, bagaimana cara kita tegak berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah bangsa kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kau benar, Bung. Kita harus berunding sebentar. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, beberapa pihak dari golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dan meninggalkan kediamannya dengan wajah kesal.
Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak kita untuk melakukan proklamasi. Santai saja, Bung. Kita tidak perlu bergerak terlalu gegabah. Kita harus mempersiapkan segalanya secara matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Tapi yang terpenting saat ini kita harus menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Untuk masalah kemerdekaan, kita bisa membahasnya di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan sangat matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Kita semua sudah sepakat. Meski berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda yang meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Beberapa dari mereka berkumpul demi menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan dan pengaruh Jepang di Jakarta. Bung, nampaknya golongan tua tidak menyetujui pendapat kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua masalah ini. Benar sekali. Apa ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka tidak terpengaruhi oleh bayang-bayang Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kabupaten Karawang, tempat yang digunakan sebagai markas peta? Bagaimana saudara-saudara? Apa kalian setuju? Setuju. Baiklah, kita akan melakukannya malam ini. Baik, Bung. Para pemuda menyetujui ide tersebut. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Masuk kedatangan kami ingin membicarakan sesuatu. Mungkin tidak enak jika kita membicarakan di sini. Mari masuk terlebih dahulu. Silakan. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba dengan selamat di Rengas Dengklok pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Masuk, Bung. Apa ini? Bung Hatta, apa yang kau di sini, Bung? Aku juga tidak tahu, Bung. Aku dibawa oleh Bung Darwis. Kalian semua, jelaskan apa maksud kalian membawa kami berdua ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali, Bung. Proklamasi? Bukankah kamu sudah katakan? Masalah kemerdekaan akan dibahas oleh dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, Bung. Tetapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu PPKI. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Mengapa harus menunggu Jepang kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang, Bung. Pendapat kalian semua memang benar adanya. Namun, kita semua masih belum siap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita semua belum bisa dan masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apakah akan selamanya kita akan menunggu janji manis Jepang itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Kami rakyat sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di atas tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya, Bu. Tenanglah, saudara-saudara sekalian. Mari kita berbicara dengan kepala yang dingin. Jangan ada ketegangan, oke? Benar. Baiklah, Bung Saleh, lepaskan ikatannya Bung Karno dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatannya Bung Hatta. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bung. Maafkan kami, Bung. Tidak apa-apa, Bu. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Saya ingin berbicara dengan Bung Karno dan Bung Hatta tentang masalah ini. Saudara-saudara sekalian, bisakah kalian keluar terlebih dahulu? Baik, Bisa, Bu. Bu. Terima kasih. Saya mengerti
pertimbangan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak dapat datang kedua kalinya, Bu. Apa yang mereka katakan memang benar. Dan saya setuju dengan perkataan mereka. Tapi apakah kita bisa? Akankah semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, tentu kita dapat menemukan jalannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah mempersiapkan pertahanan serangan dari sekutu maupun Jepang yang tidak menerima proklamasi bangsa mereka. Gimana Bung Karno? Baiklah Bung, saya dan Bung Hatta setuju dengan pendapat Syudan tersebut. Kami akan melakukan proklamasi kemerdekaan ini tanpa campur tangan dari Jepang. Hilangnya Soekarno dan Hatta membuat Jakarta panik, apalagi pada hari tersebut akan diselenggarakan rapat pertama PPKI. Soebardjo yang pada malam hari sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua berupaya mencari Soekarno. Ia berkeliling ke beberapa lokasi termasuk markas Jepang, namun tidak ada. Dia curiga para pemuda di balik hilangnya Soekarno dan Hatta. Segera ia menghubungi anggota golongan muda. Dari situlah Soebardjo mendapat info bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Jangan berbohong. Katakan saja padaku. Saya tidak berbohong, Bu. Katakan saja padaku di mana mereka sekarang. Akan kujamin kemerdekaan esok hari ini. Untuk proklamasi, jika proklamasi dilakukan, tembak mati saja aku. Benar kamu? Akankah Anda bersumpah untuk itu? Saya bersumpah, kalau proklamasi dilakukan, tembak mati aku sekarang. Bagaimana ini? Sudah, coba saja. Bagaimana? Baiklah, Bu. Anda akan memberitahukan tempatnya. Mereka ada di Rengas Dengklok, markas peta di Karawang. Baiklah, kalau gitu. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam, ada apa Bu? Selamat malam. Kami memerlukan tempat untuk merencanakan kemerdekaan esok harinya. Benarkah begitu? Kalau begitu masuklah. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, Bu. Mari. Sebenarnya, saya tuh pimpinan dengan kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Baiklah, Laksamana. Terima kasih. Sama-sama. Permisi. Maaf, Laksamana. Apakah ada pena dan kertas? Bentar, saya akan bikin. Baik, terima kasih. Ini Bu, silakan. Baik, terima kasih Laksamana. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksmana Maeda. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat sebagai hasil pembicaraan tersebut. Diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Coba kalian lihat bagian ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai penandatanganan di naskah ini? Menurut saya, teks proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Lembaga PPKI itu bentukan Jepang. Tadi kita sudah sepakat. Kita melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana nih, Bung? Lantas, bagaimana cara kita semua menyelesaikan? Apa kalian semua punya solusi untuk menyelesaikan penandatanganan naskah tersebut? Bung, bagaimana teks ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir di sini? Seperti bangsa Amerika yang menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita harus berbeda dengan bahasa yang lain. Kita tidak boleh sama dengan bahasa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena naskah ini dibuat dengan jasa-jasa bangsa Indonesia. Bagaimana jika kita tanda tangani atas nama bangsa Indonesia? Ya, saya setuju. Saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks tersebut cukup 2 orang saja. Anda dan Bung Hatta sebagai wakil
dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin sekalian? Kami setuju. Baiklah, karena kita semua telah setuju dengan naskah proklamasi yang telah kita bentuk hari ini, maka saya akan memberikan ini kepada Sayuti Melik untuk diketikkan. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bung. Tunggu sebentar. Sayuti Melik, tolong kau ketikkan naskah proklamasi ini sekarang juga secepat mungkin. Baik, Bu. Terima kasih. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan kabar bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah. Pak, sudah ibu buatkan teh. Waduh, Ibu tahu aja Bapak lagi kembung. Bapak bisa saja. Bapak minum ya, Bu? Manis, Bu, kayak Ibu. Bapak bisa saja. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya semua telah berjalan dengan lancar, Bu. Naskah proklamasi sudah tersusun dengan baik. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menemani Bapak di saat-saat yang menegangkan ini, Bu. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi nanti kita akan melaksanakan proklamasi sekaligus dengan upacara yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman, Bu. Oh begitu, bagaimana dengan benderanya? Waduh, Bu, Bapak sampai lupa. Bapak belum merencanakan itu, Bu. Bagaimana kalau kita pakai bendera yang pernah Ibu jahit sewaktu hamil Guntur? Ibu baru ingat? Aduh, Ibu iki loh. Ibu ini keras kepala sekali ya. Sudah dibilang sama dokter kalau Ibu jangan menjahit dulu. Tidak apa Pak, Ibu hanya berfirasat kalau kemerdekaan kita akan datang sebentar lagi. Dan benar saja kan Pak? Hai sih, Bu. Benar sih, Bu. Tapi Ibu ini tetap keras kepala. Tapi terima kasih ya, Bu, sudah menemani Bapak ya, Bu. Ya, tidak perlu berterima kasih kepadaku. Sebaiknya Bapak bersiap sana. Besok kan Bapak akan berpidato. Baik, Bu. Murti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Terima kasih. Hei kalian! Siap, Komandan. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk menyebarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan meninggalkan Anda. Berkibarlah bendera. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada juga turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri.
Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib pada kekuatan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan para pramuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu sebagai suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.